Jauh sebelum pandemi COVID-19 datang, jamu sudah akrab digunakan anggota kerajaan dari zaman kolonial. Berbagai racikan resep diyakini ampuh dalam menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Resep warisan leluhur ini terlahir dari budaya dan pengetahuan masyarakat yang masih bertahan hingga sekarang. Lebih dari sekedar obat, jamu juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup kembali ke alam. Seperti yang dilakukan para peserta tur gastronosia di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Para sosialita ibu kota Jakarta itu mengganti tradisi minum teh di sore hari dengan minum jamu. Minuman herbal yang disuguhkan itu antara lain kunyit asam, beras kencur, daun telang, dan wedang uwuh. Keberadaan jamu tak serta-merta ada begitu saja, namun tak terlepas dari sejarah panjang. Keberadaan jamu di Nusantara terekam dalam sejumlah peninggalan berupa relief candi di Jawa, catatan pribadi, manuskrip, dan buku. Kencur itu memiliki manfaat menghangatkan badan, kemudian sebagai desinfektan, lalu sebagai antibakteri, juga sebagai peluruh batuk misalnya. Lalu kemudian kunyit misalnya. Kunyit itu selain antibakteri dia punya antioksidan. Dia juga memperbaiki pencernaan kita. Lalu kemudian juga punya khasiat anti nyeri. Karena itu para wanita yang haid itu dianjurkan minum kunyit dan asam supaya lancar, tidak nyeri, dan bersih. Mengetahui dan memahami secara luas makna jalur rempah dalam konteks kekinian berbanding lurus dengan gagasan pengetahuan dan manfaat yang mengikutinya dalam berbagai cara. Saat ini, jejak rempah-rempah dapat digunakan untuk mempromosikan makanan, seni, dan budaya Indonesia. Cerita tentang rempah umumnya hanya dikaitkan dengan dinamika sejarah ekonomi dan sosial politik di masa lalu. Padahal dalam konteks Indonesia mutakhir, rempah juga terkait dengan kemungkinan dinamika masa depan. Rempah bukan hanya elemen yang dapat menunjukkan produk ini ada di Nusantara. Namun, keberadaan dan perniagaan rempah-rempah bahkan telah mengisi sebagian besar narasi kebudayaan Indonesia. Rempah-rempah juga sudah digunakan sebagai penguat identitas bangsa di mata dunia melalui gastrodiplomasi. Indonesia sejak abad 8 dan 10 itu sudah mengenal gastronomi dari cita rasanya, dari bumbu-bumbu yang ada di dalam alam Indonesia yang begitu kaya. Dan itu kalau kita bisa paparkan, maka akan makanan Indonesia akan bisa sejajar dengan makanan-makanan yang sekarang sudah tampil lebih mendunia. Jadi kita memang lebih mengandalkan cerita di balik food story daripada makanan-makanan tersebut yang kalau kita sajikan di luar negeri itu bisa akan mempunyai daya tarik gitu untuk mereka, bukan hanya datang ke Indonesia untuk berusaha mencicipinya, tapi juga menjadi alat gastrodiplomasi yang bisa membawa makanan Indonesia lebih terkenal lagi. Jamu adalah pusaka penjaga kesehatan bangsa yang bahan-bahannya didapat langsung di lingkungan tempat tinggal orang Indonesia. Bahkan kini, di masa pandemi, jamu banyak dikonsumsi masyarakat karena diyakini mampu memperkuat sistem imun tubuh. Herdian Giri, Ucu Adriatama, Melaka.